Selamat datang di channel Manhwa Madness dan selamat menikmati, semoga kalian suka. Sementara itu di waktu yang sama, di Asosiasi Penjelajah. Seorang pria berambut pendek dengan luka di wajah dan lengannya bertanya pada pria di depannya apa dia bisa melihat kemampuannya sebagai seorang healer. Pria itu bernama Mark Bello itu pun menyetujuinya dan memperlihatkan kemampuannya. Sinar kuning keemasan muncul dari tangan pria itu. Siang harinya Dr. Kang dan pria bertopi bertemu di Asosiasi Penjelajah, mereka semua cukup kaget karena adanya orang lain di grup. Dr. Kang meminta penjelasan karena jelas tadi pria bertopi bernama Rick mengatakan kelompoknya hanya ada 4 orang termasuk dirinya. Rick juga cukup kaget melihat anggota kelompoknya ternyata mengajak orang lain di saat yang bersamaan. Akhirnya mereka pun mau tak mau berkelompok dengan beranggotakan 5 orang. Salah seorang dari mereka memastikan lagi apakah mereka sudah mendengar tugasnya. Mereka menambahkan, jika imbalannya akan berkurang karena bertambahnya anggota yang di luar perkiraan dan apakah kedua anggota baru itu tidak masalah. Keduanya pun menjawab tidak ada masalah. Tidak berniat mundur ya, ucap Dr. Kang dalam hati. Pria yang terlihat seperti ketua kelompok memperkenalkan dirinya sebagai Ferial. Mark Bello menatap Dr. Kang dengan tajam. Seolah tidak suka dengan kehadirannya. Mereka melangkahkan kaki masuk ke dalam hutan. Rick terlihat bersemangat sampai ia bersenandung kecil. Anggota lain berseru kalau ia merasa aman karena ada 2 healer di kelompok mereka. Pria itu kembali menatap tajam Dr. Kang. Aku tidak akan melupakan penghinaan tadi, ucap pria itu dalam hati. Adegan pun kembali ke beberapa saat sebelumnya di asosiasi. Di mana Mark Bello menyebutkan dengan lengkap heal apa saja yang bisa ia lakukan. Anggota lain berseru mendengarnya, merasa itu keren dan kompeten. Rick pun bertanya pada Dr. Kang apa yang bisa dilakukannya. Dengan santai Dr. Kang pun menunjukkan skillnya pada mereka. Mereka semua kaget dan bertanya-tanya apa skill yang dilakukan Dr. Kang. Sementara Mark Bello menggerutu kesal karena merasa tersaingi dan menganggap Dr. Kang sombong. Kembali ke masa kini, Dr. Kang bertanya pada Ferial, monster apa yang akan mereka hadapi tanpa menghiraukan Mark Bello yang menatapnya kesal. Ferial menjawab tikus god. Monster tikus yang menghuni benua Azel. Dr. Kang tidak menyangka jika tikus god termasuk monster rare. Ferial mengatakan harga seekor tikus mencapai 1.200.000 emas. Tidak ada tugas yang lebih mudah dari ini. Ia tertawa dan anggota lain mengangguk setuju. Tapi Dr. Kang tidak setuju dan bertanya apakah mereka belum pernah berburu monster rare. Mereka menjawab belum pernah satu pun. Dr. Kang melirik Mark Bello. Pria itu pun mengatakan jika ia belum 1 tahun menjadi healer. Dr. Kang mengatakan jika mereka membutuhkan banyak ramuan untuk melawan monster itu dan menyarankan untuk kembali ke desa. Ferial menolak karena mereka sudah ada di dalam hutan dan merasa ini hanya tikus god biasa. Mark Bello yang merasa ini kesempatan, langsung meledek Dr. Kang dan berkata jika dia hanya membawa sedikit ramuan, itu urusannya. Kalau takut silahkan mundur, ucap pria itu. Dr. Kang hanya menghela nafas sambil tersenyum tipis dan mengundurkan diri. Ketiga anggota yang mendengarnya kaget dan Ferial memastikan lagi. Sementara itu Mark Bello bersorak senang karena saingannya hilang. Kalian pasti akan habis. Tapi nanti akan saya bantu, 300.000 emas per orang, ucap Dr. Kang. Mendengar ucapan itu anggota lain kesal dan menyalahkan Rick kenapa mengajak orang seperti itu. Mark Bello dengan senang melambaikan tangan sambil berkata hati-hati di jalan pada Dr. Kang. Pria itu meledek Dr. Kang dalam hati karena tikus god saja sudah kabur. Ia pun memastikan jika ia akan menikmati item rare itu sendirian. Tak lama, mereka bertemu monster rare yang dicari-cari. 2 orang tampak bersembunyi di belakang sebuah pohon. Sambil siap-siap untuk menyerang. Tikus itu terlihat mengeluarkan aura yang menyeramkan dengan mata merah menyala. Mark Bello bersiap dengan skillnya untuk membantu kekuatan kelompoknya selama pertarungan. Ketiga kelompok maju dengan semangat membara. Masing-masing dari mereka sudah siap dengan senjata yang mereka miliki. Ferial melompat dengan cukup tinggi hendak melawan monster itu. Ia mendaratkan pukulannya ke atas tanah tapi monster itu menghilang dengan cepat. Pria berambut panjang yang hendak memanah terkaget karena tiba-tiba monster itu ada di belakangnya. Monster itu mengeluarkan aura kuat hingga muncul warna keunguan di sekitar tubuh besarnya.
Rick menanyakan keadaan sang healer tapi Mark Bello merasa masih kuat dan meminta Rick untuk bergegas menghabisi monster itu. Saat pria itu akan mengeluarkan sihir agar kekuatan anggotanya pulih, tiba-tiba tanah bergetar hebat hingga salah satu dari mereka berpikir apakah itu gempa. Ternyata aura kuat yang dikeluarkan monster itu untuk memanggil kawanannya yang jumlahnya cukup banyak. Tikus-tikus itu langsung menyerang membuat para anggota terluka dan kesulitan untuk melawan mereka. Wajah Mark Bello pucat karena anggotanya bisa diserang dalam sekejap saja. Ia menoleh ke samping dan melihat Rick hendak melarikan diri sendirian membuat sang healer kesal. Rick masuk ke dalam sebuah lingkaran hitam keunguan sambil berteriak meminta maaf dan akan melindungi mereka di kehidupan selanjutnya. Tapi baik Rick dan sang healer bingung kenapa Rick malah kembali. Rick panik dan bertanya-tanya apakah ia akan terjebak di tempat itu. Ia berteriak saat salah satu kawanan monster menyerangnya. Tiba-tiba sebuah botol ramuan dilemparkan, ternyata Dr. Kang yang datang. Ia menyembuhkan sang healer bertudung itu sambil mengatakan jika mereka semua harusnya berpikir jika tidak mungkin mereka dibayar semahal itu hanya untuk seekor tikus god saja. Kawanan monster tikus itu terlihat bersiap menyerang. Mark Bello kaget dengan kedatangan Dr. Kang. Sementara itu, Dr. Kang tidak peduli dengan reaksi Mark Bello dan mengatakan jika monster itu akan segera menyerang lagi. Ia pun memastikan apa pria itu bisa menggunakan tameng cahaya. Dengan panik ia mengatakan bisa tapi kekuatan sihirnya kini sudah habis. Pria itu gemetar sampai menangis ketakutan. Dr. Kang mengeluarkan botol ramuan berwarna kehijauan. Jendela status muncul dan terlihat Dr. Kang menggunakan skill absorpsi yang menyerap ramuan kekuatan sihir lalu menggunakan skill tebar yang mempunyai efek ramuan meningkatkan 30%. Ia pun memulihkan Mark Bello. Pria itu kaget karena Dr. Kang memulihkan kekuatan sihir menggunakan skill. Ia kembali mengingat ucapan gurunya yang mengatakan jika skill membutuhkan kekuatan sihir dan yang bisa memulihkan kekuatan sihir dengan skill hanyalah dewa yang agung. Pria itu dengan tubuh yang masih gemetar pun bertanya siapa Dr. Kang sebenarnya. Ia sampai menyebutkan nama dewa satu persatu, bahkan sampai nama iblis. Mark Bello bersujud dan meminta maaf atas sikapnya yang kurang ajar sebelumnya. Pria itu bahkan sampai bersumpah atas nama Dewi Ivar jika ia tidak akan menceritakan yang ia lihat hari ini. Dr. Kang sendiri bingung dan hanya tertawa mendengarnya. Sementara itu monster tikus itu mengendus-endus lalu mulai menyerang lagi. Mark Bello mulai melawan dengan menendang salah satu tikus dan mengeluarkan skill cahaya yang ia miliki. Sihir cahaya pun keluar dengan hebatnya sampai Dr. Kang pun mengakui kehebatan pria itu. Pria itu dengan wajah senang memberitahu Dr. Kang jika ia berhasil dan memanggilnya dengan sebutan, Orang Agung. Dengan wajah datar, Dr. Kang menyuruh pria itu untuk berjaga dan tidak mengganggunya. Tak lama Dr. Kang mengeluarkan botol ramuan lain untuk melawan kawanan monster tikus. Monster yang paling besar terlihat bersiap untuk menyerang. Mengeluarkan skill superioritas, skill khusus monster langka untuk mengumpulkan dan memimpin kawanan. Penjelajah yang ingin kabur karena jumlah monster yang membludak akan terkurung di Dungeon Mini dengan skill penguasaan ruang. Kini kita tahu keanehan yang dialami Rick yang ingin kabur sebelumnya. Dr. Kang sudah menyiapkan pestisida khusus untuk melawan monster tikus itu. Konsentrat dentrol mentol, ini adalah racun mematikan untuk hewan kecil. Dr. Kang memakai racun itu untuk kawanan tikus dan terlihat tikus-tikus itu meronta kesakitan. Dr. Kang berusaha menyerang kawanan tikus itu dengan ramuan yang ia bawa. Karena ramuan yang dibawanya sedikit dan tidak bisa mengusir ratusan tikus. Akhirnya Dr. Kang melompat dan menggunakan skill tebar. Setelah pertahanan mereka melemah, Dr. Kang pun memanfaatkannya dengan menyerang monster tikus itu. Ia menyerang dengan menggunakan skill pembedahan. Tikus itu menjerit dan menyerang balik Dr. Kang, mendorongnya ke arah sebuah pohon besar. Dr. Kang yang tahu langsung berusaha menghindar. Dr. Kang pun tergeletak di atas tanah dengan tikus besar itu menatapnya tajam hingga mengeluarkan kilatan cahaya merah yang ternyata itu skill superioritas yang akan dilakukan lagi oleh sang monster. Sementara itu Mark Bello berdoa dengan sungguh-sungguh pada Dewa Ivar. Ia terus berdoa sambil berpikir jika ia diperintahkan Dr. Kang untuk tidak mengganggu. Saat ia membuka mata, karena kawanan tikus itu tidak ada. Ternyata kawanan tikus itu merayap ke tubuh Dr. Kang. Mark Bello yang panik hendak memakai kekuatannya tapi Dr. Kang melarang dan langsung menggunakan skill tebar untuk ramuan regenerasi. Ramuan ini memiliki efek pemulihan kekuatan yang bertahan untuk waktu tertentu. Dr. Kang pun puas dengan hasilnya dan langsung membasmi monster tikus itu sebelum efek ramuannya habis. Ia menyerang kawanan itu dengan senjata miliknya tapi ia lengah karena Raja Tikus itu menyerang kakinya. Dr. Kang pun menyerang Raja Tikus dengan senjata tapi ia terlempar dan jendela status menginformasikan jika ia mengalami pendarahan karena gigitan monster yang mengakibatkan efek ramuan regenerasi hilang. Dr. Kang bergumam jika Raja Monster itu ternyata cukup pintar.
Tak lama Raja Tikus itu mengeluarkan aura hitam hendak menyerang. Jendela status pun mengeluarkan informasi yang mengatakan terjadi debuff ancaman. Dokter Kang memikirkan cara agar bisa memusnahkan Raja Tikus itu. Tak lama Raja Tikus itu berlari ke arahnya untuk menyerang Dokter Kang. Ia bingung karena ia tidak bisa memakai kekuatan sihir. Akhirnya Dokter Kang menyerang Raja Tikus itu dengan skill pembedahan. Dokter Kang mengarahkan senjatanya langsung ke arah leher Raja Tikus hingga darah menetes ke tangannya. Ia pun menarik senjatanya yang membuat Raja Tikus itu langsung ambruk. Dokter Kang memeriksa tubuhnya. Kaki dan tangannya aman, hanya pergelangan kakinya saja yang terluka. Kupikir aku akan mati kali ini, ucap Dokter Kang. Jendela status tiba-tiba muncul dan menginformasikan jika targetnya tercapai. Ia berhasil memburu monster rare sendirian. Ia pun tersenyum senang karena jendela status memberinya hadiah. Mark Bello melambaikan tangannya sambil memanggil Dokter Kang dengan sebutan, orang agung. Pria itu juga menangis bahagia. Dokter Kang tak memperdulikan Mark Bello dan masih fokus ke jendela statusnya yang kini tengah memutar roulette untuk melihat hadiah prestasi apa yang akan dia dapat. Hasil roulette itu memberitahu jika ia mendapatkan skill baru berupa skill melempar dengan akurasi dan damage lemaparan 100% dan bonus efek 25%. Skill untuk menyerang? Tanya Dokter Kang dalam hati. Ia sedikit kecewa dan mengharapkan sesuatu yang lebih dari itu. Tapi ia teralihkan dengan bonus efek dan memikirkan jika ia melempar jarum beracun hanya 1%, maka peluangnya akan meningkat jadi 26% karena bonus ini. Saat mata Kang tertuju pada hal lain, Mark Bello menghampirinya dengan wajah ceria. Dokter Kang mengucapkan terima kasih atas kerja keras Mark Bello. Pria itu mengatakan jika mereka semua selamat berkat orang agung hingga ia sampai mati pun tidak akan melupakan hari ini. Dokter Kang yang jengah dipanggil dengan orang agung pun menyuruh pria itu untuk menghentikan omong kosongnya dan menyuruh membangunkan yang lain. Dengan sigap, Mark Bello pun melakukan resurrection hingga anggota lain pun terbangun. Ferial membuka matanya dan berteriak kaget karena seolah-olah ia sedang melihat Raja Tikus padahal itu hanya Dokter Kang yang bersimbah darah. Dokter Kang dengan wajah menakutkan bertanya apakah Ferial tidur dengan nyenyak. Ferial pun bergidik ngeri melihatnya. Ia bertanya apakah Dokter Kang yang menangkap Raja Tikus itu. Tentu saja, tak mungkin dia mati sendiri, jawab Dokter Kang. Mendengar jawaban itu Ferial kaget karena seorang healer bisa menangkap monster itu sendirian. Dokter Kang pun tanpa basa-basi mengatakan jika satu orang 300.000 emas. Mengingatkan mereka dengan obrolan tadi. Ferial yang panik pun mengiyakan akan membayarnya. Dokter Kang melangkah menuju Raja Tikus yang sudah tidak bernyawa itu. Anggota yang lain bingung melihat ia mendekati tikus itu. Dokter Kang membelah tubuh tikus itu mencari sesuatu. Keluarlah item rare berwarna keunguan yang kini jadi miliknya. Saat mereka sampai di asosiasi penjelajah, Dokter Kang berbasa-basi mengatakan jika ia merasa tidak enak karena menikmati semuanya sendirian. Ferial pun merespon dengan mengatakan terima kasih karena sudah menyelamatkan mereka. Dokter Kang akan mentraktir mereka bir karena walau bagaimanapun ia mendapatkan tugas itu dari Rick. Tapi pria berambut panjang itu menghela nafas dan menolaknya dengan halus karena mereka akan pulang kampung jadi tidak bisa minum bir. Ferial pun menjelaskan jika mereka bertiga satu kampung halaman. Dengan pengalaman nyaris dikubur bersama karena mencari uang. Akhirnya mereka memutuskan berhenti menjadi penjelajah. Menjadi penjelajah memang bisa mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat, tapi resiko yang dihadapi juga besar. Ketiga pria itu pun pamit pada Dokter Kang. Dokter Kang sendiri hanya melambaikan tangannya tanda perpisahan mereka. Ia bertanya pada Mark Bello tapi pria itu mengatakan jika tidak bisa minum bir. Tiba-tiba Dokter Kang mengatakan jika mulai besok mereka akan pura-pura tidak saling mengenal dan tidak akan menyapa juga. Mendengar itu Mark Bello kaget. Dengan mode fanatik, pria itu mengatakan jika orang agung harus menyembunyikan identitasnya. Dokter Kang yang bingung hanya bisa menatap Mark Bello tanpa mengucapkan apa-apa. Mark Bello pun pergi sambil bergumam jika ia masih sangat kurang dan harus lebih banyak berlatih agar ia bisa sepadan dengan orang agung. Dokter Kang yang bingung pun memikirkan apakah ia sudah membuat orang waras menjadi gila. Ia merogoh kantongnya dan berpikir untuk meminta seseorang melakukan taksiran pada relik ini. Dokter pun pergi ke pusat penaksiran relik. Ia pun bertemu dengan pria berambut panjang yang sepertinya sedang melakukan penaksiran pada relik warna kuning keemasan di tangannya. Pria itu menyambutnya dengan ramah.
Item yang didapat dari berburu monster, tersegel dalam bentuk kelereng. Jadi, baru bisa digunakan setelah segelnya dibuka di toko ini. Dokter Kang menjelaskan maksudnya yang membuat pria itu menyuruhnya mengeluarkan item yang dimaksud. Wajah pria itu langsung terlihat kaget yang tentunya langsung terlihat oleh Dokter Kang. Penaksiran pun dimulai. Cahaya berwarna emas keluar dan setelah selesai, pria itu mengatakan jika hasil penaksiran, relik itu level C, relik ini adalah jimat berisi jiwa kecil. Pria itu menjelaskan jika item itu senilai 80.000 emas dan menawarkan jika Dokter Kang menjualnya, pria itu akan beli dengan harga 120.000 emas. Tanpa mengatakan apapun, Dokter Kang mengeluarkan botol ramuan dan diteteskan cairan itu ke item miliknya. Ia menjelaskan sambil menggoyangkan botol ramuan jika itu ramuan Latasia. Ramuan yang terkenal di wilayah utara dan akan bersinar jika terkena darah. Dokter Kang menunjukkan pisau yang ia gunakan untuk membunuh monster tadi pada pria di depannya. Dokter Kang pun menjelaskan walaupun pisau itu terlihat bersih karena sudah dicuci tapi masih ada sisa darah yang tidak terlihat. Ia pun meneteskan ramuan itu ke pisaunya dan keluarlah cahaya kebiruan. Ia pun menambahkan jika item yang didapat dari tubuh monster hari ini seharusnya lebih bersinar daripada pisaunya. Kecuali ada yang menukarnya, ucap Dokter Kang. Ia pun menarik rambut pria itu dan dihantamkannya ke atas meja dengan keras. Barang-barang di atas meja berhamburan akibat dari hantaman Dokter Kang. Pria itu berteriak kesakitan hingga menangis, darah mengalir dari kening dan hidungnya. Ia mengatakan jika Dokter Kang telah melakukan kesalahan besar karena ia akan melaporkannya ke Asosiasi Penjelajah. Dokter Kang mengucapkan terima kasih karena sudah mencemaskannya. Wajahnya tersenyum tapi tangannya kembali menghantam kepala pria itu ke atas meja hingga bunyi benturan itu cukup keras terdengar. Pria itu gemetar ketakutan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba saja Dokter Kang menyembuhkan kening pria itu dengan salah satu skill yang ia miliki, sampai pria itu kaget dibuatnya. Pria itu bertanya-tanya di dalam hatinya kenapa darah bisa berhenti. Ia menatap Dokter Kang dengan takut hingga tubuhnya tidak berhenti gemetar. Wajah Dokter Kang yang tadi menakutkan tiba-tiba berubah tersenyum dan memperkenalkan dirinya. Tangannya masih menjambak rambut pria itu yang berkata lirih meminta tolong. Di benua Azel sendiri, ada sebuah ungkapan yang cukup terkenal. Jangan pernah ketahuan jika ingin mengelabui seorang healer. Ada dua golongan healer yang membawa relik, healer dengan kemampuan luar biasa dan healer gila yang hobi berburu monster. Pria itu tentunya menganggap Dokter Kang sebagai healer gila dan pria itu juga membenarkan ucapan seniornya terdahulu yang mengatakan jika seorang healer akan berulang kali memukul dan mengobatimu sampai kau mati. Ia melirik Dokter Kang karena sama sekali tidak merasakan kekuatan suci yang biasanya ada di dalam diri seorang healer. Dokter Kang bertanya mengenai relik itu apakah sebenarnya relik level B+. Dengan panik pria itu menjawab jika itu relik level B+, dan item level A. Itu merupakan cincin meditasi dengan taksiran harganya 6.400.000 emas. Dokter Kang kaget mendengar jawaban itu dan berpikir jika ia harus membunuh pria itu saja karena sebelumnya sudah menawarkan relik itu hanya seharga 120.000 emas. Pria itu menjelaskan mengenai cincin meditasi. Cincin ini dapat menggunakan kemampuan konsentrasi luar biasa saat dipakai, menambah kekuatan sihir, menambah damage, kecepatan merapal bertambah 10% dan konsentrasi sebanyak 50%. Dengan semua kemampuan ini tidak heran jika cincin ini dihargai sangat mahal. Dokter Kang mengulang ucapan terakhir pria di depannya, konsentrasi 50%. Ia berpikir jika item itu sangat berguna dan merasa puas dengan relik yang ia punya. Dokter Kang meminta pria itu untuk membuka segel yang terdapat di relik itu dan membeli sebuah jimat. Pria itu buru-buru melakukan apa yang dimintanya. Di malam hari, Dokter Kang datang ke sebuah bar. Suasana bar terlihat penuh, banyak orang yang berkumpul di bar itu. Ia terlihat mencari kursi kosong tapi seorang pelayan menghampirinya dan mengatakan jika barnya sedang penuh. Pelayan itu pun menyarankan Dokter Kang untuk bergabung dengan meja lain dan jika keberatan bisa mencari bar lain. Belum sempat menjawab pelayan itu, tiba-tiba seorang pria bertudung coklat memanggilnya. Dokter Kang pun menolehkan wajahnya dengan senyum saat melihat siapa pria itu. Pria bernama Kim Ho Jeng ini merupakan orang yang sama-sama datang ke benua Azel ini bersama Dokter Kang. Pria itu terlihat senang saat bertemu Dokter Kang dan basa-basi bertanya sudah berapa lama mereka tidak bertemu. Sebelum lanjut, kedepannya kita akan panggil Kim Ho Jeng ini dengan sebutan Pak Kim ya.
Pak Kim mengatakan jika waktunya pas karena kali ini ia mendapatkan uang banyak. Dengan wajah datar, Dr. Kang bertanya berapa banyak yang didapatkannya. Dengan bangga Pak Kim mengatakan jika ia kini mendapatkan 2 juta emas dan meminta Dr. Kang untuk memesan sepuasnya karena nanti ia yang akan membayarnya. Dengan jahil, Dr. Kang mengatakan tidak puas jika memesan bir menyarankan Pak Kim agar mereka berdua memesan alkohol madu raspberry beloto. Pak Kim yang melihat menu langsung memuntahkan bir yang baru saja ia minum. Itu karena harga minuman itu yang mencapai 1.900.000 emas per botolnya. Dengan setengah kesal Pak Kim mengatakan itu terlalu mahal. Dr. Kang pun hanya tertawa melihat reaksi Pak Kim dan mengatakan jika ia yang akan membayarnya lalu memesan minuman itu. Pak Kim tidak menyangka jika Dr. Kang menghasilkan uang lebih banyak bahkan sampai mendapatkan relik juga. Dr. Kang berusaha merendah dengan mengatakan jika ia hanya beruntung. Pak Kim tiba-tiba bertanya apakah Dr. Kang tidak perlu minum ramuan stamina. Mendengar itu Dr. Kang pun teringat jika ia harus meminum ramuan stamina. Ia mencampurkan ramuan ke dalam botol minuman berwarna emas itu. Pak Kim berkata jika pasti repot harus memikirkan stamina dan stat. Ya, begitulah, ucap Dr. Kang sambil menggoyangkan gelas di tangannya. Stamina adalah stat vitalitas yang berbeda dengan kekuatan. Sederhananya, ini adalah tingkat kelelahan. Dr. Kang tidak perlu minum ramuan karena akan pulih hanya dengan beristirahat. Ini karena Dr. Kang memiliki kekuatan sebagai ahli kesehatan dan stamina yang memerlukan pemulihan. Awalnya ia berpikir jika ia tidak punya kekuatan sihir dikarenakan ia bukan orang asli dari benua Azel. Tapi semua pikiran itu terpatahkan saat ia tahu jika orang-orang yang juga dipanggil ke dunia ini dengannya memiliki kekuatan sihir. Pak Kim mengangkat gelasnya hendak bersulang dengan Dr. Kang. Sesama orang Sinting, ayo bersulang, ucap Pak Kim. Keduanya pun bersulang dan minum-minum semalaman. Wajah Pak Kim bahkan sampai memerah karena mabuk. Dr. Kang yang akan makan langsung berhenti saat ingat ada yang ingin ia tanyakan pada Pak Kim. Ia menaruh kembali makanan di tangannya ke atas piring. Dr. Kang melihat sekeliling dan meminta Pak Kim agar menonaktifkan komunikasi dewa sebentar saja. Pak Kim yang melihat Dr. Kang serius langsung tahu jika pertanyaan itu penting. Komunikasi dewa pun dihentikan dan membuat suara di tempat itu perlahan tidak terdengar sama sekali. Pak Kim menebak apakah Dr. Kang mau menanyakan mengenai cara untuk pulang. Jangan berharap banyak, ucap Pak Kim. Dr. Kang mengatakan jika ia mendapatkan skill baru, tapi ada yang unik. Skill dengan tanda bintang hitam. Pak Kim yang mendengarnya bingung karena ia sendiri tidak punya hal seperti itu. Dr. Kang menjelaskan jika fungsi skill itu juga lebih unggul dibandingkan skill biasa. Apa aku juga harus menangkap monster rare sendirian? Ucap Dr. Kang bertanya-tanya. Ia juga bertanya apakah Pak Kim tahu sesuatu. Oh, aku baru ingat, seru Pak Kim saat ia ingat sesuatu. Ia mengatakan jika sepertinya seseorang yang satu kelompok dengannya pernah membicarakan tentang skill berbintang hitam. Pria itu sangat kuat, level mereka berbeda jauh walaupun sama-sama penjelajah dimensi. Pak Kim bahkan sampai bertanya apa yang membuat pria itu makan sampai sekuat itu. Pria itu pun bilang jika ia punya skill berbintang hitam yang membuatnya sangat kuat. Pak Kim juga bercerita, pada hari terakhir tugas mereka, tiba-tiba pria itu berteriak sampai tubuhnya gemetar. Kalau tidak salah dia bilang, ini skill keempat, mungkin aku menemukan cara pulang, ucap Pak Kim. Mendengar cerita itu membuat Dr. Kang kaget. Ia tak menyangka jika skill itu salah satu cara agar ia bisa pulang. Setelah puas minum, keduanya keluar dari bar. Dengan sempoyongan akibat minum-minum, Pak Kim mengucapkan terima kasih atas traktirannya. Ia berjanji akan mentraktir Dr. Kang 2 botol alkohol madu jika ia mendapatkan 2 juta emas. Akibat mabuk, Pak Kim sampai membawa botol itu dan menciumnya. Dr. Kang yang melihatnya hanya bisa tertawa. Keduanya berpisah karena berbeda tujuan, Dr. Kang hendak membeli ramuan terlebih dahulu. Dr. Kang memikirkan ucapan Pak Kim mengenai skill berbintang. Ia bertekad untuk mengumpulkan skill itu karena yakin itulah petunjuk untuk pulang ke dunia asalnya. Tapi Dr. Kang bingung bagaimana caranya Kim Jae-hyung mengumpulkan 4 skill berbintang karena ia sendiri mendapatkan satu saja sudah sangat sulit. Dr. Kang menghela nafas berusaha untuk kembali bersemangat dan berpikir untuk mengumpulkan poin besok. Keesokan harinya di sekitar pertokoan desa Hin. Orang-orang yang lewat tampak ragu melihat sebuah papan bertuliskan, melayani pengobatan murah, menerima pembayaran selain uang.
Ternyata itu papan milik Dokter Kang yang hendak mengobati orang-orang dengan harga sangat murah. Ia mempromosikannya dengan tersenyum khas seorang pebisnis. Seseorang bertanya apakah Dokter Kang seorang healer. Ia pun menjawab kalau ia memang seorang healer. Belum sempat melanjutkan ucapannya, tiba-tiba ada orang yang mengenali Dokter Kang. Seorang wanita berambut merah meledek Dokter Kang dengan mengatakan jika Dokter Kang itu orang aneh yang tidak mendapat emblem healer karena tidak bisa menggunakan heal. Pria di samping wanita itu pun terlihat meledek Dokter Kang. Orang-orang yang mendengarnya mulai ragu bahkan mengatakan jika penampilan Dokter Kang seperti penipu. Dokter Kang mendengar itu semua hanya memasang wajah dingin. Dengan sekejap saja tempat yang tadinya ramai, langsung sepi. Dokter Kang tidak kaget karena ia sudah menduga hal ini sebelumnya. Tiba-tiba seorang wanita dengan rambut dikepang datang. Mendengar ada yang datang, Dokter Kang menyambutnya dengan ramah. Ia memang sudah tahu jika pasiennya itu memang bukanlah para penjelajah tapi warga biasa. Wanita itu tampak ragu dan memastikan apakah benar boleh membayar dengan selain uang. Wanita itu mengatakan jika ia membawa kentang dan bertanya apakah boleh membayar menggunakan itu. Dengan senyum, Dokter Kang mengatakan boleh dan bertanya bagian mana yang sakit. Wanita itu terlihat senang mendengar jawaban Dokter Kang. Tak lama ia pun menunjukkan luka di tangannya karena alat pertanian. Wanita itu mengatakan jika seorang kenalannya pernah terkena cangkul lalu sakit parah hingga meninggal. Wanita itu tampak takut bernasib sama. Tetanus, ucap Dokter Kang dalam hati. Itu memang penyakit menakutkan karena di dunia ini tidak ada vaksin pencegahnya. Dokter Kang mulai memeriksa luka wanita itu terlebih dahulu. Dengan menggunakan skill mata pengamat, Dokter Kang bisa melihat luka itu sudah 2 hari yang lalu dan beresiko terinfeksi jika dibalut dengan perban untuk waktu yang lama. Dokter Kang mengatakan pada pasiennya jika itu bukan luka yang parah. Mendengarnya, wanita itu terlihat lega. Dokter Kang mengambil sesuatu di atas meja dan memberikannya pada wanita di depannya. Ia mengatakan jika luka wanita itu akan cepat sembuh kalau memakai itu. Dokter Kang menjelaskan jika itu merupakan ramuan unik setengah padat. Harus dioleskan pagi dan malam hari dan balut dengan perban bersih. Dokter Kang mendengar wanita itu bergumam pada diri sendiri apakah ia di rumah punya perban bersih atau tidak. Dengan cepat Dokter Kang pergi ke dalam tendanya membuat wanita itu kebingungan. Dokter Kang membawa 10 ikat gulma untuk dijadikan perban. Ia menggunakan salah satu skillnya yang bisa membuat perban. Aku akan membuat persediaannya sekalian, ucap Dokter Kang bangga. Ia tahu jika rakyat biasa sulit untuk membeli perban baru karena harganya memang mahal. Pasiennya terharu dengan kebaikan yang ia lakukan bahkan sampai mendoakannya agar selalu diberkahi oleh Dewa Iver. Wanita itu membungkuk berterima kasih. Dokter Kang melambaikan tangannya sambil berpikir jika itu merupakan permulaan yang bagus. Ia melihat jendela statusnya untuk melihat poin yang ia dapat setelah mengobati pasien. Beberapa saat setelah mengobati pasien pertamanya, orang-orang mulai berdatangan. Mereka datang dengan ragu, seolah tidak yakin. Seseorang mulai bertanya apakah benar Dokter Kang mengobati tanpa dibayar dengan uang dan meminta agar lukanya diperiksa. Dokter Kang tersenyum dan mulai mengobati para pasiennya. Dengan banyaknya pasien yang datang membuat Dokter Kang mendapatkan banyak poin. Poin yang kini terkumpul ada 172 poin. Dokter Kang menyeka keringat di keningnya dengan tersenyum. Walaupun kelelehan ia merasa itu setimpal dengan poin yang didapatnya. Sebenarnya mendapatkan poin dengan menangkap monster tidak buruk tapi menurutnya yang terbaik adalah mendapat poin dengan melakukan pengobatan dengan tenang di desa. Ia duduk santai sambil memeriksa jendela status miliknya. Di tengah beristirahat, tiba-tiba ada seseorang yang menendang peti berisi perban dan obat-obatan. Dokter Kang melirik ke arah di mana orang-orang itu berdiri. Seorang pria berambut pirang meledek tendanya yang kotor dan tak pantas disebut toko. Pria itu dengan sombong dan nada memerintah, menyuruh Dokter Kang memberikannya beberapa botol ramuan. Pria itu datang bersama seorang pengawal. Dokter Kang melihat peti berisi ramuan dan perban yang kini berantakan. Ia tersenyum palsu dan bertanya ramuan apa yang dicari. Di dalam hati, sebenarnya Dokter Kang kesal dan memaki pria di depannya. Pria itu duduk dan meminta diberikan ramuan apa saja yang dibuatnya. Melihat sikap pria itu dan pakaian yang dikenakan, Dokter Kang tahu jika pria itu seorang bangsawan. Pria sombong itu mengeluh jika tendanya sempit. Dokter Kang mengatakan jika ia tidak tahu apa yang pria itu perlukan, tapi sekarang ia hanya punya ramuan yang kini ia pegang di tangannya.
Walaupun tidak memberikan reaksi apa-apa tapi pengawal itu kaget mendengar ucapan sang dokter. Pria itu mengatakan jika Dr. Kang beruntung lalu memperkenalkan dirinya sebagai Richard IRF, putra ketiga dari keluarga IRF. IRF? Gumam Dr. Kang pelan. Seingatnya IRF adalah keluarga yang cukup sukses di sekitar sini. Ia pun bertanya ada keperluan apa mereka datang ke sini. Seorang pengawal menjawab dengan meminta maaf terlebih dahulu karena datang tiba-tiba dan mengatakan jika kepala keluarga IRF, Hus IRF, ingin memberikan Dr. Kang pekerjaan. Terima kasih sudah menonton. Kritik, saran dan kalau mau part selanjutnya langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa dukung Mimin juga dengan cara like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.